pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini apa ada yang tidak masuk ya? Semua masuk ya, alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi, Butika mau tanya dulu nih, minggu lalu siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya betul, tentang KPK dan FPB. Dengan metode apa? Iya, dengan metode pohon faktor. Nah, hari ini kita berbeda metodenya. Tetapi sebelum masuk ke materi, biar semangat, Butika kasih tepuk. Kita tepuk-tepuk dulu, biar semangat. Nah, di sini ada teksnya ya, ada tepuk, judulnya tepuk FPB dan KPK. Nanti Butika ajarin, kamu langsung menirukan. Oke, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk FPB KPK. FPB faktor sekutuan terbesar. KPK kelipatan sekutuan terkecil. FPB diambil yang sama, yang kecil. KPK diambil yang sama, yang besar, dikalikan semua. Nah, jadi dari sini, dari ragu tepuk ini, kita bisa menyimpulkan bahwa walaupun FPB kepanjangannya faktor persekutuan terbesar, tapi kita mencarinya faktor yang sama dan yang kecil. Beda dengan KPK, walaupun dia kelipatan persekutuan terkecil, kita ambil yang sama, yang besar, lalu faktor itu semua kita kalikan. Seperti itu ya, walaupun besar kecil tapi kebalikannya mencarinya. Nah, sekarang Butika ada video pembelajaran, silahkan kalian simak. Di sini metodenya adalah metode tabel. Kalau biasanya kita memakai faktorisasi prima pohon faktor, nah sekarang kita mencoba untuk mempelajari dengan metode tabel. Kalian simak videonya. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Selamat pagi anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita kembali akan belajar pembelajaran matematika. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar tentang mencari KPK dan FPB dengan cara tabel atau petak sawah. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa digunakan untuk latihan. Selamat menikmati. Tabel. Tentukan KPK dari 12 dan 8. Langkahnya adalah kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian bilangan 12 dan 8 kita taruh di sebelah kanan. Pembaginya di sebelah kiri. Ingat, pembaginya adalah bilangan prima. Ya. 12 dan 8 bisa dibagi dengan bilangan prima 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 6 dan 4 ternyata masih bisa dibagi dengan bilangan prima, yaitu 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kita lihat, ada angka 3 dan 2. Ternyata salah satu bilangannya masih bisa dibagi 2, yaitu 2 dibagi 2 hasilnya 1. Untuk bilangan 3, karena tidak bisa dibagi 2, kita beri tanda strip ya. Kemudian kolom yang 1 sudah ada hasil akhirnya 1, berarti sudah selesai. Kolom selanjutnya ternyata belum ada hasilnya 1, tinggal angka 3. 3 hanya bisa dibagi dengan bilangan prima 3, yaitu hasilnya adalah 1. Karena kedua kolom sudah ada hasilnya 1, maka sudah selesai. Jadi KPK-nya kita cari dari perkalian
pembaginya, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ketemu hasilnya 24. Contoh selanjutnya, tentukan KPK dari 24 dan 28. Caranya sama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita letakkan pembaginya dan 24 dan 28. 24 dan 28 bisa dibagi dengan bilangan prima 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12, 28 dibagi 2 hasilnya 14. Masih bisa dibagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 12 bagi 2 hasilnya 6, 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Di antara kedua bilangan masih ada yang bisa dibagi 2, yaitu 6. Maka 6 dibagi 2 hasilnya 3, 7 tidak bisa dibagi, kita strip. Kemudian 3 dan 7 kita bagi dengan 3. Hasilnya 3 bagi 3 hasilnya 1. 7-nya tidak bisa, berarti tetap strip. Kemudian 7-nya kita bagi dengan bilangan prima 7. Hasilnya 7 dibagi 7 1. Karena kedua kolom sudah menghasilkan 1, maka sudah bisa kita cari KPK-nya, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. Hasilnya 168. Sudah paham ya? Sekarang kita coba jika 3 bilangan. Tentukan KPK dari 42, 2 dibagi 2 hasilnya dari angka 21, 63, 7 kali 3 kali. Tentukan FPB dari 12 dan 8. Kita tulis tabelnya terlebih dahulu. 12 bisa dibagi 2 hasilnya 6, 8 dibagi 2 hasilnya 4. 6 dan 4 masih bisa dibagi bilangan 2, hasilnya 6 bagi 2, 3, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Masih ada di antara kedua bilangan tersebut yang bisa dibagi 2, yaitu 2. Kemudian 3 tidak bisa dibagi 2, kita bertanda strip. 2 dibagi 2 bisa, hasilnya 1. Kemudian masih ada yang belum 1 kolomnya, berarti 3 kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Nah, bawahnya yang lainnya kita beri tanda strip. Untuk mencari FPB, maka kita cari bilangan pembagi yang tidak ada tanda stripnya, yaitu 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Selanjutnya, tentukan FPB dari 24 dan 28. Kita buat kolom yang terlebih dahulu, caranya sama. 24 dan 28 sama-sama bisa dibagi bilangan prima 2. Hasilnya 24 bagi 2, 12. 28 bagi 2 hasilnya 14. Kemudian bisa dibagi 2 lagi, hasilnya 12 dibagi 2 hasilnya 6, 14 dibagi 2 hasilnya 7. Masih ada yang bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. Hasilnya 6 bagi 2, 3. 7 tidak bisa, jadi kita beri tanda strip. Kemudian dibagi 3, hasilnya 3 bagi 3, 1. Kemudian 7 beri tanda strip lagi karena tidak bisa dibagi 3. Kemudian kita bagi terakhir, bagi 7. Hasilnya strip, kemudian 7 bagi 7, 1. Berarti FPB-nya adalah yang tidak ada tanda stripnya, yaitu 2 kali 2, hasilnya 4. Nah, itu tadi kita belajar tentang menghitung KPK dari 2 bilangan menggunakan metode tabel. Nah, untuk lebih memahami lagi, di sini ketika ada soal satu lagi, tentukan KPK dan FPB dari 15 dan 18. Untuk mencari KPK dan FPB, kita harus tahu dulu bilangan pembaginya. Bilangan pembaginya itu harus bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dari mulai yang terkecil. Sekarang kalau 15 dibagi 2 bisa? Tidak bisa.
Tapi kalau 18 bisa nggak dibagi 2? Ternyata 18 bisa. Berarti kita pakai 2 dulu. 15 dibagi 2 tidak bisa. Ditulis straight. 18 dibagi 2, 9. Kemudian 9 dibagi 2 bisa? Tidak. Berarti kita lanjut ke bilangan yang selanjutnya yaitu 3. 15 dibagi 3 bisa ya? 5. 9 dibagi 3, 3. Sekarang ada 5 dan 3. Nah, sekarang yang terkecilkan adalah 3. Berarti kita bagi 3 dulu. Bagi 3 bisa ya? 3. 5 bagi 3 tidak bisa. Straight. 3 bagi 3 sama dengan 1. Ini sudah selesai. Sekarang tinggal 5. 5 bagi 3 tidak bisa. Berarti kita lanjut ke bilangan selanjutnya yaitu 5. 5 bagi 5, 1. 1 bagi 5 tulis straight. Nah, sekarang kita bisa menghitung KPK-nya. KPK-nya, semua pembagi ini kita kalikan. Ada 2, 3, 3 lagi, dan 5. Hasilnya berapa? 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 5. Berapa 18 kali 5? 18 kali 5. Berarti adalah 90. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. FPB-nya kita cari bilangan pembagi yang bisa membagi 2 bilangan. Di sini yang bisa membagi mana saja? Hanya 3. Berarti kita simpulkan bahwa FPB-nya adalah 3. Berarti KPK dan FPB dari 15 dan 18 adalah KPK-nya 90, FPB-nya adalah 3. Nah, sampai di sini paham? Atau masih ada yang belum paham? Silakan bertanya. Kalau tidak ada, di sini ada soal lagi. Nah, di sini kalau kalian tidak ada yang bertanya, sekarang Budika punya soal. Tentukan KPK dan FPB dari 6 dan 15. Nah, sekarang coba siapa yang mau maju ke depan? Nggak ada yang mau maju ke depan. Kalau begitu ketika tunjuk salah satu siswa, coba Bibi coba dikerjakan di papan tulis. Oke Bibi, terima kasih. Nah, sekarang Bibi sudah mengerjakan di papan tulis. Kita coba koreksi sama sudah betulkah atau masih kurang tepat. Di sini ada angka 6 dan 15. Nah, 6 betul ya, dibagi 2 masih bisa. Jadinya 3, tapi 15 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis straight. Kemudian 6 dibagi 2 sudah tidak bisa. Berarti kita ke pembagi selanjutnya yaitu angka 3. 6 bagi 3 sama dengan 3 bagi 3 1. Kemudian 15 bagi 3 bisa. 15 bagi 3 adalah 5. Kemudian yang 1 berarti ini sudah selesai. Berarti yang belum adalah 5. 5 bagi 3 tidak bisa. Kita lanjut ke 5 bagi 5 adalah 1. Sekarang KPK-nya semua pembagi kita kalikan. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 6. 6 kali 5 30. KPK-nya 30, betul ya? Kemudian FPB-nya yang bisa membagi 2 bilangan tersebut yaitu yang ini. Berarti FPB-nya hanya 3. Lihat Vivi, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan sama Vivi. Nah, sekarang ada pertanyaan sampai di sini. Kalau tidak ada, ketika ada soal untuk dikerjakan masing-masing anak, ya. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan. Oke, Butika bagi satu-satu. Oke, dikerjakan dengan teliti ya. Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Oke, sudah selesai semuanya, silahkan dikumpulkan. Nah, nanti Butika akan koreksi, nanti hasilnya akan Butika bagikan. Kemudian untuk hari ini kita belajar tentang KPK dan FPB dengan metode tabel. Metode tabel itu lebih praktis ya, karena kita bisa langsung mencari faktor dari kedua bilangan tersebut. Nah, untuk mencari KPK, kita kalikan semua pembagi. Kita kalikan semua pembagi. Tapi kalau FPB, kita hanya cari yang membagi kedua bilangan tersebut. Jadi
Jadi yang ada strap-strapnya kita tidak gunakan. Itu dengan langkah metode tabel. Oke, ketika rasa cukup sekian pelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya ketika mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.